Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu dalam acara Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Program yang memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di kalangan umat Kristen. Jawaban yang diberikan adalah jawaban dari sudut pandang sejarah penebusan ini akan membawa kita melihat kehendak Tuhan, pesan Tuhan bagi kita. Sehingga acara ini bermanfaat bukan hanya menumbuhkan pengetahuan kita akan firman, tapi juga menumbuhkan iman kita. Sekarang kita sudah episode keempat. Kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton dan terus mengikuti dan memberikan tanggapan positif tentang acara ini. Bila mana saudara menerima kasih karunia Tuhan, silakan subscribe, like, dan share acara ini. Bersama dengan saya hari ini, Bapak Pendeta Yunduhi Dr. Ministry. Shalom Pendeta, apa kabar? Shalom. Apa kabar? Baik-baik. Puji Tuhan. Ya. Baik, kita langsung kepada pertanyaan. Pendeta, ada yang bertanya, apakah bisa dijelaskan mengenai Allah Tritunggal? Definisi Allah Tritunggal. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi seolah-olah di sini ada banyak Allah, lebih dari satu. Bagaimana tanggapan Pendeta Yun? Salah satu hal yang sangat sulit dijelaskan di Alkitab adalah tentang Allah Tritunggal. Ada macam-macam pengajaran yang tidak waspada, ternyata itu adalah ajaran yang menyimpang. Makanya Rasul Paulus berbicara di kitab Galatia 1 ayat 6. Coba buka kitab Galatia 1 ayat 6. Saya bacakan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya. Rasul Paulus memberitakan firman Allah, firman hidup kekal Kristus, firman keselamatan. Tetapi jemaat gereja Galatia meninggalkannya, mendengar perkataan manusia dan mengikuti perkataan manusia tersebut, atau disebut sebagai Injil yang lain. Nah, selanjutnya coba baca ayat 7. Ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ya, selanjutnya 8 dan 9 juga. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi ayat 10 juga. Coba. 10. Ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kata Trinity berasal dari kata Trinitas dalam bahasa Latin. Ini sebuah tema yang diperdebatkan di dunia teologi dalam waktu yang lama. Jadi sebenarnya definisi Tritunggal ini apa, Pak Pendeta? Allah itu bukan 3 sosok, melainkan Allah adalah satu sosok. Tetapi di dalam satu sosok Allah ada 3 pribadi. Nah, daripada penjelasan yang panjang secara teolog, saya akan bahas dengan konsep yang mudah untuk dimengerti. Jadi kita tidak boleh benar-benar tidak boleh menerima Injil lain, Roh lain, dan Yesus lain. Jika kita tidak mengenal prinsip Tritunggal, maksud yang mendasar dari Alkitab, maka akan bisa tergoda atau disesatkan oleh perkataan-perkataan manusia. Di Alkitab, tiap orang yang baru lahir sebagai anak-anak Allah karena sangat murni dan polos, maka bagaimana? Maka akan ingin atau merindukan firman Allah yang adalah air susu rohania. Pada akhirnya, kepada kita diberikan berkah rohani dan jasmani, dan iman kita
bertumbuh. Jadi supaya kita beroleh keselamatan sehingga iman kita bertumbuh. Coba buka 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2. Ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya kan? Jika kita telah menerima kasih karunia kayu salib Yesus Kristus, kita tidak boleh meninggalkan firman Alkitab. Nah, setiap orang yang menerima dan percaya apa adanya akan menerima penyelamatan, keselamatan, dan akan bertumbuh dalam iman. Jadi ada masanya manusia itu minum susu dan makan makanan yang halus-halus saja. Jadi nggak bisa makan bubur terus gitu ya, kayak bayi gitu. Jadi harus makan makanan yang keras. Betul. Sebelum bisa memakan makanan yang keras, harus makan makanan yang lembek-lembek dulu kan. Tapi jika hanya terus begitu saja, kapan akan bisa makan makanan keras? Kalau lihat Alkitab, ada apa yang harus dikatakan dan bagaimana harus dikatakan. Juga ada ayat yang berkata, sukar untuk dijelaskan yaitu belum sanggup untuk menanggung atau menerima tentang Melkisedek. Misalnya Ibrani pasal 5, pasal 6. Misalnya pasal 5 ayat 11 gitu. Jadi dalam pembahasan Alkitab, persoalan yang paling sulit itu tentang Tritunggal. Tapi Pak Pendeta, sebenarnya kata Tritunggal ini bukannya, ini saya juga dengar gitu ya, banyak bilang di dalam Alkitab sendiri pun nggak muncul, nggak ada tertulis langsung Tritunggal gitu. Jadi gimana? Ya, memang kata Tritunggal tidak muncul di Alkitab secara harafiah. Tapi kalau kita lihat isi Alkitab atau prinsipnya, sebenarnya konsep Tritunggal ini banyak sekali. Dan yang penting, dengan sikap seperti apa kita harus memahami tema ini. Nah, ini suatu hal yang baru. Biasa orang hanya pengen tahu aja tentang Tritunggal itu apa sih. Nah, jadi bagaimana? Sebenarnya bagaimana sikap orang kudus tentang hal Tritunggal ini? Jadi kita tidak boleh hendak memahaminya dengan hati yang menantang ataupun suatu keraguan. Tritunggal adalah dunia yang misterius, yang melampaui apa yang dapat dijelaskan. Kalau pendeta bilang misterius seperti ini, jadi bagaimana konsep Tritunggal ini muncul di dalam Alkitab? Tritunggal itu konsepnya begini, Allah itu pada hakikatnya satu. Tetapi di dalam satu itu ada 3 pribadi atau 3 person dalam bahasa Inggrisnya. Ketika disebut 3 person, ini menunjuk pada 3 kepribadian atau 3 pribadi. Dengan kata lain, 3 pribadi itu bukan menunjuk pada 3 Allah, tetapi 3 kepribadian. Saya percaya bahwa berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang adalah satu secara hakikatnya akan bekerja di dalam hati saudara-saudara. Jadi Pak Pendeta, Tritunggal bukannya berarti 3 Allah, ya, 1, 2, 3 gitu, tetapi 3 pribadi. Ya, jadi seperti ini ya. Ya, di dalam Allah yang adalah satu sosok, ada 3 kepribadian. Meskipun demikian, itu bukannya berarti 3 Allah, tetapi menunjuk pada satu Allah yang adalah satu sosok atau satu hakikat. Ulangan 6 ayat 4. Coba buka. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi bagaimana satu Allah dapat dibagi menjadi 3? Jika mau mempertanyakan seperti itu dengan pengetahuan dunia, dengan logika manusia, maka usaha untuk memahami tentang Tritunggal itu akan percuma. Cobalah saudara terima dengan positif bahwa meskipun itu sangat misterius, itu layak untuk dipercaya, layak untuk diterima. Jika kita mulai menerimanya secara positif, maka jadi bagaimana? Tidak akan bisa ditemukan lagi
firman yang begitu penuh kasih karunia dan menarik seperti halnya tentang Tritunggal ini. Pak Pendeta, jadi muncul pertanyaan lagi. Sebenarnya kata Tritunggal atau istilah Tritunggal ini munculnya sejak kapan sih pertama kali? Ya, kata Tritunggal itu pertama kali dipakai oleh Tertullian. Di Alkitab, kata Tritunggal ini tidak ada, tetapi dapat kita katakan bahwa itu sangat alkitabiah dan tepat. Di Alkitab, Allah menampakkan diri sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan dengan demikian, di tiap-tiap masa, Tuhan Allah mengerjakan pekerjaan keselamatan dengan beraneka cara. Jadi kalau bisa saya simpulkan, Pendeta, meskipun Allah itu 3 kepribadian, tetapi Allah itu satu sosok. Dengan kata lain, meski ia adalah satu-satunya Allah yang esa, ia memiliki 3 kepribadian di dalamnya. Gitu ya Pendeta ya. Jadi benar-benar bukan berarti Allah itu 3. Bukan 3 Allah, tetapi satu sosok dengan 3 kepribadian. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bukannya terpisah masing-masing, tetapi semuanya satu. Ia adalah Allah yang kekal dan setara secara kemuliaan dan hakikatnya. Jadi kalau Pendeta bilang setara secara kemuliaan dan hakikatnya, apa artinya 3 pribadi ini? Ya, memang benar bahwa 3 kepribadian itu masing-masingnya adalah Allah yang sempurna. Tetapi meskipun begitu, kita tidak boleh melewatkan fakta bahwa ia adalah Allah yang satu sosok. Dengan kata lain, bukannya beberapa Allah atau banyak Allah. Jika salah mengerti bisa berkata begini kan, wah Allah ada 3 sosoknya. Mungkin Pendeta bisa memberikan contoh bagaimana konsep Tritunggal muncul atau dia tampak di dalam Alkitab. Meskipun tidak secara harafiah tertulis Tritunggal. Coba kita lihat Tritunggal yang tampak di Alkitab Perjanjian Lama. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini setelah dikatakan berfirmanlah Allah, lalu apakah dipakai subjek tunggal, itu aku? Di sini sih nggak dibilang aku, tapi kita, bentuk banyak, jamak. Ya, subjek jamak kan? Iya. 3 kali disebut gitu. Artinya dalam penciptaan manusia, 3 kepribadian Allah hadir sama-sama. Secara tata bahasa Ibrani, Allah di situ bentuknya jamak. Allah sendiri itu Allah itu jamak gitu, kayak kami kita gitu ya. Tetapi di belakangnya diikuti kata kerja apa? Kalau lihat di ayat itu dikatakan ada kata subjek tunggalnya itu menjadikan. Ya. Menjadikan. Jadi dengan demikian Allah itu menjadikan itu dalam bahasa Ibrani itu tunggal. Jadi dengan demikian Allah itu konsepnya tunggal, bukan jamak. Coba buka Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ya, di sini salah satu dari kita gitu kan. Ya. Jadi orang-orang yang menolak Tritunggal itu sama saja mereka mengikuti Injil yang lain. Lalu Kejadian 11 ayat 7. Kejadian 11 Ini ayat 7. kisah Menara Babel. Coba baca. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ya, ini siapa berkata? Tuhan berkata begini. Ya. Tuhan bilang kan. Nah, misalnya tidak ada orang lain. Maka apakah bisa katakan
ungkapan baiklah atau ayo, mari. Baiklah, mari. Mari kita kerjakan ini. Baiklah, mari kita pergi makan yuk. Ya, kalau cuma sendirian nggak bisa, pendeta. Nggak bisa Ya. ajak. Kemudian di situ, di ayat tersebut dikatakan kita kan, kita. Ya, kita. Ini berarti sedang menunjuk pada 3 kepribadian. Itu artinya di dalam Allah satu sosok ada 3 kepribadian. Lalu Yesaya 6 ayat 8. Coba. Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dikatakan di sini, siapakah yang mau pergi untuk kamu? Aku kan? Aku. Siapakah yang mau pergi untuk aku? Lebih tepatnya di sini, who will go for us? For us. Tuhan berkata, ya, who will go for us? Bukan me, ya. Bahasa asli atau terjemahan Inggrisnya us. Kita. Ya, pergi untuk kami. Tuhan berkata, pergi untuk kami gitu. Nah, ini adalah firman yang Allah sampaikan kepada Nabi Yesaya. Dengan ungkapan itu terkandung 3 kepribadian, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kemudian di Alkitab Perjanjian Lama, malaikat Tuhan yaitu muncul sebagai 3 orang atau 2 orang. Coba kita di Alkitab Perjanjian Lama, seringkali malaikat muncul sebagai rupa manusia seperti Kejadian 18. Ya, sebelum penghancuran kota Sodom kan. Ya. Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Jadi seperti ini. Itu dapat dianggap sebagai kehadiran Allah Tritunggal yang tampak dalam berbagai rupa. Nah, kalau ini jelaskan terlalu panjang. Kita bacanya Yesaya 48 ayat 16. Yesaya 48 ayat 16. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Nah, di sini aku menunjuk pada anak Allah. Kemudian roh-Nya menunjuk pada Roh Kudus. Maka NASB, Alkitab NASB ini diterjemahkan, now the Lord God has sent me and His Spirit. Di situ terkandung 3 kepribadian, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, saya sedang mengatakannya dengan tepat secara teologis. Terakhir satu lagi, Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1. Juga dikatakan, roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Di sini Tuhan Allah atau Tuhan, iya gitu ya. Di sini iya atau Tuhan, Tuhan kan? Tuhan. Tuhan Allah atau Tuhan menunjuk pada Allah Bapa. Lalu roh itu menunjuk pada Roh Kudus Allah. Kemudian ada padaku. Ku ini menunjuk pada Yesus anak Allah. Dengan mencuplik ayat Perjanjian Lama ini, Yesus bersaksi tentang dirinya kan? Coba di Perjanjian Baru, Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Ya, di sini muncul Tuhan kan? Tuhan, kemudian atau Ia ya, Tuhan, Roh, yaitu Roh Kudus, kemudian aku itu Yesus. Nah, jadi seperti contoh-contoh yang barusan kita lihat, definisi tentang Tritunggal itu sangat alkitabiah. Kita bisa menemukannya di Alkitab Perjanjian Lama seperti ini. Jadi jangan kita anggap dan jangan katakan Allah kita yang kita percaya itu 3, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, terpisah, bukan seperti itu. 1 yang di dalamnya ada 3 kepribadian. Saudara, pertanyaan tentang tema Tritunggal itu sangat banyak dan perlu dibahas dengan lebih mendalam. Jadi hari ini kita hanya pendahuluan saja. Kita telah membahas bahwa Allah memiliki 3 kepribadian, tetapi Allah itu satu sosok. Kita juga telah tahu bagaimana seharusnya kita harusnya bersikap, bagaimana sikap kita terhadap hal Tritunggal ini. Di episode berikutnya kita akan bahas lanjutannya, dan
kita akan lihat lebih detail lagi bagaimana Tritunggal tampak di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Demikianlah program Tanya Jawab Alkitab hari ini. Bila ada pertanyaan, silakan ketikkan di bagian komentar dan kami akan membahasnya bersama-sama. Terus saksikan, pelajari, dan sampaikan kasih karunia ini sehingga kita menjadi berkat bagi orang banyak. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati dan Shalom.